Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ilmu Komputer A 2018 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan nama web Asrama Mula Warman. Di kelompok 3 ini ada Muhammad Bunaris, saya sendiri Haifa Rahmalia, Sri Nurmalasari Adawiyah, Andi Nur Hikmah, dan Nadia. Jadi web ini terinspirasi dari asrama-asrama yang dimana dapat mempermudah mahasiswa dalam mencari tempat tinggal dan memberikan harga yang lumayan terjangkau. Cara yang harus dilakukan untuk mahasiswa agar dapat menjadi penghuni asrama ini adalah dengan cara mendaftar di web asrama yang tersedia, lalu menunggu proses sekitar beberapa menit. Kemudian pendaftar akan diarahkan ke pemilihan kelas yang diinginkan. Ketika selesai memilih kelas, pendaftar akan menunggu proses pendaftaran. Setelah selesai, proses data diri pendaftar akan terdaftar di salah satu penghuni asrama. Jadi bisa kita lihat flowchart-nya di sini. Jadi asrama Mula Warman itu ada 3 tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A itu fasilitasnya lengkap, ada AC, WiFi, televisi, lemari es, lemari pakaian, sofa dan meja, kamar mandi. Terus tipe B itu ada AC juga, WiFi juga, televisi, lemari pakaian, terus sama kamar mandi dalam. Terakhir itu ada tipe C. Tipe C itu cuma ada kipas angin, terus WiFi, lemari pakaian, sama kamar mandi di dalam juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini admin terlebih dahulu login terlebih dahulu. Jadi kita masukkan username dan password, kemudian login. Jadi berhasil, oke. Jadi di sini ada berandanya yang merupakan profil dari asrama Mula Warman itu sendiri. Kemudian ada menu tentang. Jadi di situ tuh lebih lengkapnya lagi asrama Mula Warman itu sendiri. Kemudian di menu selanjutnya ada fasilitas. Jadi di fasilitas A itu lebih lengkap, kemudian fasilitas B lengkap juga, cuman dia untuk 3 orang, dan fasilitas C itu untuk 5 orang. Kemudian lanjut untuk jadwal. Jadi jam buka administrasinya itu dari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian Jumat dari jam 8 sampai jam 11 siang. Dan Sabtu Minggu itu tutup. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Lanjut, di sini ada menu registrasi, di mana admin akan mengisi biodata mahasiswa yang ingin mendaftar. Jadi form registrasi ini harus diisi lengkap, seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, dan nomor HP. Jika salah satu kolom tidak terisi, maka registrasi gagal. Jadi harus diisi semua.
Lanjut registrasi. Nah, ini ada tampilan bahwa registrasi itu telah selesai. Lanjut di menu pendaftar. Jadi menu pendaftar ini akan menampilkan data mahasiswa yang telah berhasil melakukan registrasi yang sudah dilakukan oleh admin tadi. Lanjut di sebelah ada menu logout. Jadi jika admin sudah ingin logout, tinggal diklik. Maka tampilannya akan seperti kembali di awal di bagian login. Lanjut penjelasan source code-nya oleh Mala. Selanjutnya yaitu shortcode dari login, yang dimana admin bisa memasukkan username juga passwordnya. Di line 32 itu terlihat buat memasukkan gambar dari logo pada tag pada sebuah web. Lalu setelah melakukan login, maka akan masuk ke bagian beranda yaitu pada index.php. Bagian index.php yaitu menampilkan beranda yang ada ditampilkan pada web. Dapat dilihat pada, coba ke bawah Gun. Lagi, oke. Dari line 50 sampai line 66 itu menjelaskan dari menu-menu yang ada pada web Asrama Mula Warman. Lalu untuk lebih lanjutnya mengenai tentang yang ada pada web Mula Warman itu ada di file about.html. Sama seperti shortcut sebelumnya, pada about.html ini juga menjelaskan lebih lanjut sejarah mengenai Asrama Mula Warman itu sendiri. Setelah itu, ada menu produk.html. Jadi di produk.html ini menjelaskan fasilitas apa saja yang ada pada asrama web tersebut, dan bisa dilihat di sini contohnya seperti line 77 itu menjelaskan heading 2-nya itu mengenai fasilitas A, lalu di bagian line 85 sampai ke bawah itu menjelaskan apa-apa saja fasilitas yang tersedia, baik dari kamar A, kamar B maupun kamar C. Lalu ada juga store.html yang menjelaskan jadwal jam administrasi dari Asrama Mula Warman. Dan terakhir ada menu index.php pada admin. Kedua lagi. Nah, pada index.php yang ada pada folder admin itu menjelaskan isi dari daftar mahasiswa yang ingin mendaftar di Asrama Mula Warman itu sendiri. Nanti pada menu registrasi itu ketika mahasiswa memasukkan datanya yang dituliskan oleh admin, maka akan muncul pada daftar yang ada pada shortcode yang ada di index.php. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gunaris. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari kesimpulan yang sudah kami satu kelompok bersama tetapkan, bahwa kesimpulan dari presentasi kelompok ini adalah dengan adanya aplikasi berbasis web yang dapat mempermudah mahasiswa dalam mencari tempat tinggal murah tanpa repot-repot mencari kos atau asrama yang ada di Samarinda. Nah, di sini kita tidak perlu lagi susah-susah datang ke tempat asrama itu. Kita hanya perlu membuka webnya, yaitu di asrama.com. Dalam pembuatan website Asrama Mula Warman ini, kami melakukan pengerjaan dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Lalu kendala yang kami hadapi yaitu yang pertama adalah memikirkan tampilannya ini seperti apa, temanya ini seperti apa, lalu bagaimana cara menghubungkan HTML dengan PHP dan juga database-nya. Karena kurangnya pemahaman dari kami, sehingga kami tidak bisa menambahkan fitur yang lebih. Namun, kami berharap ke depannya kami dapat memberikan fitur yang lebih menarik lagi. Untuk pemahaman dari setiap anggota, kami mulai dari saya,
Untuk saya sendiri, pemahaman dalam asrama Mula Warman ini cukup memahami, namun masih ada beberapa dan juga banyak yang masih harus saya pelajari lagi ke depannya agar asrama Mula Warman ini terlihat lebih menarik lagi dan lebih sempurna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gunaris mengenai pemahaman pribadi. Saya masih dalam kendala, yaitu saya masih belajar masih di dasar-dasarnya. Akan tetapi saya sudah berusaha sekuat mungkin untuk membantu teman-teman dalam pengerjaan proyek ini. Pemahaman saya sendiri untuk pemrograman web ini, saya sudah lumayan memahami tentang PHP, tapi masih kurang paham untuk menyambungkan ke halaman lain, dan juga masih kurang paham di bagian CSS-nya. Lanjut, Haifah. Untuk saya sendiri, PHP dasar insya Allah sudah paham. Lalu bagian CSS paham sedikit, mungkin nanti bisa belajar lagi. Terus, untuk menghubungkan PHP ke database, saya masih belum paham. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur. Baik, untuk saya sendiri, itu untuk PWeb masih dasar-dasarnya belum terlalu paham. Mungkin itu aja. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.